yang melukai ini ke bangunan tua itu. Kalau tidak salah, di dalamnya ada naga raksasa. Lebih baik aku mati karena berkelahi dengan naga garang itu daripada mati karena patah hati. Naga garang! Ayo keluar! Naga garang! Hadapi aku! Naga garang! Ayo keluar! Naga! Ayo serang aku! Tidak ada pedang yang menancap di dadaku. Aku mimpi. Ya, aku hanya bermimpi. Rosalyn. Rosalyn. Gara-gara kamu, aku mimpi yang enggak-enggak. Gara-gara kamu, hatiku hancur. Terlalu banyak kamu mengumbar janji. Kamu bilang, aku sangat mencintai kamu, Romeo. Kamu bilang, aku sangat menyayangimu, Romeo. Tapi apa buktinya? Pembohong. Dasar pembohong. Kamu hanya bisa melukai hatiku. Sudah. Tolong kamu semua keluar dulu ya. Ada yang mau saya bicarakan urusan pribadi. Baik, Nyonya. Bi, sebentar. Bibi kan sudah mengasuh Juliet sejak dia masih kecil. Bibi kan tahu sekarang dia sudah mencapai usia yang paling indah. Iya, Nyonya. 17 tahun. 17 tahun adalah umur yang paling indah. Benar sekali, Bi. Dan sekarang saya mau bicarakan masalah usia itu sama Juliet. Saya tahu. Usia itu adalah yang tepat untuk menikah. Benar sekali, Bi. Memang di usia yang 17 tahun semua gadis-gadis Verona sudah harus menikah. Itu sudah jadi adat kebiasaan kami. Saya yakin, Nyonya, gadis cantik ini sudah siap untuk menikah. Doa saya terkabul, Nyonya. Saya ingin sekali melihat gadis asuhan saya ini menikah, hidup bahagia bersama dengan suami, kemudian mempunyai anak yang kecil dan lucu.
yang nantinya akan saya asuh lagi. Nyonya, selamat. Semoga hari-hari indah menyelimuti Nyonya. Iya, Bi. Terima kasih ya, Bi ya. Semua ini kan juga berkat Bibi yang udah mengasuh Juliet. Dari dia masih kecil sampai udah jadi gadis cantik seperti sekarang. Iya, Nyonya. Iya. Lebih baik saya meninggalkan tempat ini. Silahkan Nyonya bicara dari hati ke hati dengan gadis cantik ini. Makasih ya, Bi. Ada apa, Bunda? Bunda mau membicarakan masalah pernikahan. Menurut kamu, pernikahan itu bagaimana? Juliet berharap Juliet sudah siap untuk menikah. Tapi, bukankah untuk menikah, Juliet harus mencintai dan dicintai oleh orang yang akan menjadi suami Juliet? Sayangku, hari ini Valian Paris akan datang untuk melamar kamu. Valian Paris? Dia itu pemuda yang gagah, tampan, keturunan dari bangsawan. Dan sesama bangsawan Verona, kami sudah saling mengenal. Jadi sayang, alangkah baiknya kalau kamu bisa berpasangan dengan Valian Paris. Kami bisa saja berpasangan, Bunda. Tapi, akankah ada cinta di antara kami? Cintakah Juliet pada Valian Paris? Cintakah Valian Paris pada Juliet? Lihat ini, lihat. Ini akibat kekejaman Montego. Dia telah menganiaya Abram dan adiknya. Kenapa? Ada apa dengan dia? Abram dan adiknya sedang berbelanja. Dan datang Mercutio dan Bonfolio. Lalu mereka menyerang. Bagaimana mereka bisa melawan kalau mereka diserang dari belakang? Benar begitu, Abram? Benar. Kalau begitu, terpaksa kita serang Montego. Ya, benar. Sebaiknya kita serang Montego. Ya? Hei, ada apa ini ribut-ribut? Montego menganiaya mereka, Paman. Montego menganiaya mereka. Tibal, apa kau melihat sendiri, Tibal? Iya. Iya, kalian benar. Sekarang kita serang Montego. Mana senjataku? Ini, Bos. Ayo kita serang mereka. Ayo kita serang. Ayo. Kenapa ikut-ikutan jadi kayak anak muda begini? Kenapa kau mencegahku? Kita harus mempersiapkan untuk pesta ulang tahunnya Juliet, Kanda, bukan untuk pertumpahan darah. Tapi kamu lihat sendiri, keluarga kita diserang oleh Montego. Kalau Kanda mau mengikuti emosi, terserah Kanda. Ya, dia benar. Untuk sementara kita redam dulu emosi kita. Persiapkan diri kalian untuk pesta nanti malam. Mengerti kalian? Mengerti, Bos. Mengerti, Bos. Apa? Jadi kamu tidak tahu sama sekali kalau Mercutio ribut dengan Abram dan saudaranya, dan hampir saja ribut dengan Tibal dan anak buahnya. Maaf, gua nggak tertarik dengan perkelahian. Romeo, kamu lagi patah hati kan? Jadi kamu tahu, aku sudah putus dengan Rosalind. Bagaimana tidak tahu? Verona tahu, semua orang tahu. Dan bagaimana mungkin saya tidak bisa tahu? Kamu ditinggal Rosalind kan? Yang menikah dengan laki-laki lain. Ya, dan itu sangat menyakitkan sekali. Sudahlah, Romeo. Lupakan gadis itu. Masih banyak gadis-gadis Verona yang cantik yang siap menunggu pinanganmu. Kamu bisa bilang begitu karena kamu nggak pernah merasakan jatuh cinta. Memangnya gampang melupakan wanita yang kita cintai, lalu jatuh cinta pada orang lain. Contohnya sudah banyak, Romeo. Udah. Jangan bicara lagi tentang cinta, oke? Dan tolong, jangan bahas lagi tentang Rosalind. Oke, kalau begitu. Tapi ingat, Romeo, kamu itu pemuja cinta. Dan saya yakin, suatu saat kamu akan jatuh cinta lagi pada seseorang. Pada seseorang? Kita lihat saja nanti. Mau kemana? Takut kata-kataku benar. Ingat, Romeo, saya nggak mau kalau kamu sampai jatuh cinta lagi. So tahu. Minum lagi. Mantap. Pilihan gua tuh. Gue tuh yang milih. Gue enak aja. Apaan sih? Apaan, Mercutio? Kayaknya ada pesta deh. Pesta apaan? Ada acara apaan ya di keluarga Capulet?
Apapun desanya, kita nggak mungkin masuk. Iya, kita nggak mungkin masuk. Cepetan ke sini, cepetan. Aduh, iyalah. Gawat, Romeo ngapain di situ? Itu, Romeo, mau ngapain dia di situ? Cari perkara dia. Iya, apa aku harus bisa masuk? Iya, tentu saja. Ya, ini, silakan masuk. Terima kasih. Aduh, gawat. Gila, gimana nih? Kalau Romeo berani sampai masuk Capulet, cari perkara dia. Kalau terjadi apa-apa sama Romeo gimana nih? Wah, gawat nih. Mana, Mas? Ini undangannya. Mana undangannya? Masuk. Iya, mari. Masuk. Kamu? Dia masuk. Oh iya. Silakan. Iya, sekalian. Nah, sudah dia hebat nih. Selesai. Lama nggak ketemu ya? Iya, Dia sibuk sih. Kok nama baik? Nama bapak. Ini. Oh ya, silakan. Jangan lupa ya. Oh, tenang saja. Siapa? Aku juga nggak kenal. Itu Tiba. Tapi siapa yang bicara dengannya? Kelihatannya dia bukan dari keluarga Capulet. Nona Juliet, ayahanda dan ibunda memasuki ruangan pesta. Benar-benar bidadari, tamu kehormatan kita. Valian Paris. Iya, Bunda juga sudah memperkenalkan kamu sebelum kita berjabat tangan. Selamat datang. Alangkah bahagianya aku bisa berkenalan dengan gadis secantik kamu, Juliet. Terima kasih. Demikian juga dengan aku. Tapi mohon maafkan saya harus bertemu dulu dengan tamu-tamu yang lain. Tapi sesudah itu kita punya waktu berdua kan? Ya.
Selamat ya. Menjabat tangannya. Selamat ya. Menatap matanya. Tapi... Selamat, terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Selamat. Tatapannya sungguh manis sekali. Kenapa hatiku berdebar-debar? Ada Romeo. Romeo, Iya, si Montego yang sok cakep itu. di mana? Di mana? Dia ada di sana. Biar aku urus. Iya, Jangan. Biar aku saja. tapi merakit dia. Ada Montego di sini, Paman. Ada Montego. Iya, Siapa? Romeo. Romeo. Izinkan saya menangkap dan menghajarnya, Paman. Jangan, jangan. Ini pesta ulang tahun putriku. Aku tidak mau pesta ulang tahun putriku terganggu. Tapi bagaimana kalau dia mengacu? Turuti perintahku. Sebentar sayang. Kanda, ada apa? Ada Romeo di sini. Biar aku saja. Saatnya memakai topeng. Permisi. Maaf. Pakai topeng ini dan tinggalkan tempat ini. Iya, begitulah. Juliet. Juliet. Kelihatannya kamu canggung dan takut. Takut tidak bisa berjabatan tangan denganmu. Itulah yang membuat aku salah tingkah. Kamu tidak perlu salah tingkah. Jabatlah tanganku. Iya, itulah yang aku inginkan. Lembut sekali. Kamu memuji. Jangan terlalu memuji. Tapi kamu tidak mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Oh ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan cantik selalu. Terima kasih. Non. Maaf Tuan. Non sudah dipanggil dan ditunggu sama Nyonya. Karena sudah saatnya Non meniup lilin. Sekarang? Iya. Lihat, semuanya sudah siap. Ayo Non, ayo. Maaf, saya harus ke sana. Kamu juga ke sana kan? Kenapa? Lihat. Ya sudah, saya harus ke sana. Siapa Julia? Tuan datang ke sini tidak tahu siapa Juliet, nona asuh saya itu. Tidak. Dia itu adalah putri tunggal yang terhormat Capulet. Baik Tuan, selamat malam. Capulet. Juliet. Kenapa di belakangmu harus ada nama Capulet? Sini sayang. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya,
Jangan-jangan apaan? Iya, tapi ini jam berapa? Iya, sedangkan tamu sudah bubaran. Nggak bisa begini, kita harus ke sana. Mau kemana? Harus apaan? Ya kita ke sana bantu Romeo. Diam aja di sini. Ya iyalah, kita harus minta keterangan sama keluarga Kabulet. Ya, kacau juga sih kamu. Loh, kenapa? Ya pikir dong. Gimana kita minta keterangan? Sementara Romeo sudah masuk ke dalam pesta tanpa undangan. Nggak resmi. Ya, Kacau gitu. kamu. Kita nggak mungkin ke sana untuk cari keterangan. Itu sama saja dengan bunuh diri, tahu? Ya, benar tuh. Iya, terus apa yang harus kita lakukan? Dengar, Romeo itu kan pengejar cinta. Jadi mungkin karena wanita, Romeo itu nekat masuk ke dalam Kapulet. Ya udah, kita tunggu aja di sini. Apa perlu kita berteriak-teriak di sini untuk manggil Romeo? Ah, nggak perlu. Jangan. Bahaya. Ya udahlah, sebaiknya kita tunggu di sini saja. Ya. Wow, pesta kamu meriah sekali, Juliet. Terima kasih, Valian Paris. Dan saya sangat berterima kasih karena telah menjadi tamu kehormatan di pesta ini. Tapi saya harus cepat pulang. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti Juliet bisa saya undang ke pesta saya. Untuk menghormati undanganmu, saya pasti datang. Kalau begitu, selamat malam Juliet. Semoga mimpi indah ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Hati-hati ya. Balik ya? Bunda, Julia capek mau istirahat. Juliet ke kamar ya? Iya sayang. Ayah, Juliet ke kamar ya? Iya sayang. Selamat istirahat ya. Kanda, lihat tidak? Lihat siapa? Juliet. Kenapa dengan Juliet? Kok kayaknya sama Valian Paris dingin aja? Kalau begitu, kamu suruh aja Bibi untuk mencari tahu bagaimana keadaan pesta malam ini. Apakah Juliet suka sama Valian Paris atau pemuda lain? Iya kan? Iya Kanda. Ya, Bi, kalau ada kesempatan nanti tolong tanya sama Juliet. Tertarik nggak dia sama Valian Paris? Atau mungkin ada nggak pemuda lain yang menarik hatinya selain Valian Paris? Nanti saya tanyakan Nyonya. Ya, pokoknya beres. Saya ke atas dulu ya, Bi. Tunggu. Bunda nyuruh apa, Bi? Oh, kok Nun tanya begitu? Bibi bilang aja, Bi. Bunda nyuruh apa? Ya, nyuruh apa lagi kalau bukan nyuruh tanya? Tanya apa? Nyonya tanya, Non sudah punya pilihan apa belum? Pilihan? Iya, tuan muda Valian Paris atau pilih yang lain? Gimana ya? Valian Paris itu gagah, tampan, tapi Juliet kurang tertarik, Bi. Oh, jadi kalau begitu ada dong pilihan yang lain. Yang bikin Juliet bergetar pemuda yang tadi, Bi. Juliet pengen tahu siapa ya namanya? Oh, Tuan Romeo. Jadi namanya Romeo? Iya, Tuan Romeo dari Montego. Romeo Montego. Non, Bi, buatkan jeruk dingin. Jangan ke kamar sebelum ada jeruk dingin ya. Jeruk dingin. Sementara malam ini juga dingin. Di taman ini, di depannya ada Kaputren. Pasti salah satu ruangan ini ada kamarnya Juliet. Ya. Kita boleh saja berpisah di pesta tadi. Tapi setelah pesta,
aku akan terus menemuimu. Juliet, bersenandunglah, bernyanyilah, agar aku tahu di mana kamu berada. Kenapa aku harus bertemu dengan yang namanya Romeo? Apa yang terjadi kalau aku jatuh cinta sama dia ya? Juliet, Romeo, kenapa kamu harus bernama Romeo? Kenapa kamu harus Montego? Kenapa kamu tidak Capulet seperti aku yang Capulet? Atau kenapa Juliet yang harus Capulet? Kenapa Juliet bukan Montego agar kita bisa bersatu? tapi apakah arti sebuah nama? Romeo? Nama itu hanyalah sebuah tanda yang memudahkan untuk kita saling mengenal. Tapi Capuletku, Montegumu? Ya, dua kutub itu yang selalu bertengkar. Dua kutub itu juga yang selalu perang dingin. Apakah kita tidak bisa menyatukan mereka? Itulah yang ingin aku katakan. Tunggu aku akan ke teras. Akhirnya gayung bersambut. Romeo, Juliet, kenapa kamu masih di sini? Bagaimana kamu bisa keluar kalau pintu sudah ditutup? cinta pada pandangan pertama yang telah membuat aku lupa diri. Cinta pula yang membuatku tidak bisa tidur. Walaupun aku udah capek karena pesta. Romeoku, dengan cara apa aku mengungkapkan kebahagiaanku? Izinkan aku memelukmu, Juliet. Capulet akan membunuhmu kalau mereka tahu kamu ada di sini. Apalagi memelukku. Aku dalam hati, Juliet. Asal aku mendapatkan cintamu. Dan biarkan aku mati di pelukanmu, Juliet. Kamu akan mendapatkan cintaku, Romeo. Tapi... Non Juliet? Non? Non? Itu pengasuhku. Aku bisa celaka kalau dia tidak menemukanku di kamar. Aku takut dia menemukanku bersamamu. Kamu takut kalau dia menemukan kita di sini? Pengasuhku mungkin tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan ayah, bunda, dan saudara Capuletku kalau mereka tahu kamu ada di sini? Aku tidak takut kalau mereka menemukan aku dan menangkapku. Aku akan katakan pada mereka, karena cinta, aku berada di sini. Non Juliet? Non Juliet? Kita masih ada waktu, Romeo. Sampai ketemu besok. Tunggu, Juliet. Besok kita ketemu lagi. Juliet, tapi aku takut kehilangan kamu. Kamu tidak usah takut. Kamu tidak akan kehilanganku. Karena aku yakin aku juga tidak akan kehilanganmu, sayangku. Selamat malam. Non Juliet? Non Juliet? Ini sudah jam berapa? Hampir jam 2:30 pagi. Juliet? Ini sudah 2:30 pagi. Kamu harus pergi. Sampai ketemu besok. Cintaku bersamamu. Juliet, Juliet, malam ini Juliet sangat bahagia. Tapi kamu dari mana saja, ha? Itu air jeruk dinginmu. Tapi kamu tadi bicara dengan siapa? Nanti aku ceritakan ya. Ayo. Romeo, Bunda? kamu mau kemana? Mau tahu aja. Kok rapi banget sih? Enggak, ini biasa. Bunda senang kamu udah bisa ngelupain Roselyn. Ya iyalah. Berarti kamu... Kalau iya kenapa? Sayang, kalau berteman atau bersahabat dulu nggak apa-apa. Tapi jangan jatuh cinta dulu ya. Jangan jatuh cinta dulu.
Nanti kalau kamu sampai patah hati, kalau... Jangan Bunda, jangan ya Bunda, jangan ya. Jangan sampai putus. Makanya jangan jatuh cinta dulu. Tapi bagaimana kalau jatuh cinta pada pandangan pertama? Yang dulu juga kamu bilangnya gitu. Ya, tapi kalian ini beda Bunda. Beda gimana? Tunggu, beda gimana? Nanti Bunda juga akan tahu. Kenalin dong sama Bunda. Belum saatnya. Abera, guru ada? Oh, ada di dalam. Oke. Guru? Guru? Di mana ya guru? Pasti di ruang obat. Sudah. Bagus, tanganmu tidak apa-apa. Setelah 1 atau 2 jam, sakitmu akan berkurang. Sekarang kamu bawa ke sana. Terima kasih guru. Ya udah. Guru, Romeo. Pagi guru. Pagi. Sudah lama kamu di sini? Baru. Duduk. Ada apa Romeo? Apa kamu sakit? Akan sakit kalau yang sekarang ini gagal lagi guru. Kamu ini bicara apa Romeo? Tentang Juliet. Juliet? Iya. Sebentar. Rasanya aku pernah dengar nama itu. Iya. Dia adalah gadis cantik dari keluarga Capulet. Jadi sekarang kamu sudah melupakan Rosalina dan kamu pacaran dengan Juliet dari keluarga Capulet, ya? Iya. Dan itulah masalahnya. Romeo, kalau kamu tahu itu masalah, kenapa kamu pacaran dengan Juliet? Apakah saya salah kalau memilih Juliet sebagai kekasih saya? Kamu itu tidak salah. Yang salah itu Montaigu dan Capulet. Kenapa kedua keluarga besar itu tidak pernah akur? Kenapa mereka terus-menerus bermusuhan yang tidak ada ujung pangkalnya? Ya, semoga saja cinta saya pada Juliet dan cinta Juliet pada saya bisa gayung bersambut, bisa menyatukan dua keluarga besar kami. Romeo, itu cita-cita luhur dan perlu diperjuangkan. Apakah guru mau membantu terlaksananya cita-cita saya? Aku mau membantu. Itu pun kalau aku bisa. Yang pertama, saya minta guru, mungkinkah saya dan Juliet bisa bertemu di tempat ini, di rumah guru? Kenapa kamu memilih tempat ini? Bukankah kamu punya tempat sendiri? Saya ingin tempat yang netral, guru. Ya, kamu memang benar. Tempatku ini memang netral. Capulet dan Montaigu bisa diterima sebagai murid di sini. Saya bisa bertemu dengan Juliet di rumah guru, tapi pada saat anak-anak Montaigu dan Capulet tidak ada. Tuan, iya. Ada apa? Tuan, Non Julietnya ingin bertemu dengan Tuan. Saya juga, Bi. Kira-kira kapan dan di mana Tuan? Apakah Juliet berkata seperti itu? Iya, betul Tuan. Tapi Tuan, rasanya tidak mungkin kalau Non dan Tuan bertemu di Puri Capulet atau Montaigu. Kalau begitu, kita bertemu di perguruan Sabuk Hitam aja, Bi. Di sana tempat yang netral. Iya Tuan. Non Juliet juga berpikiran seperti itu. Karena guru besar di sana juga guru besar Tuan. Non Juliet kenal.
Kalau begitu bilang padanya, kita besok ketemu jam 9 ya. Baik Tuan, baik. Nanti saya sampaikan. Terima kasih Tuan. Iya, Bi. Udah jam berapa ini? Kenapa Bibi belum datang juga ya? Ketemu nggak ya sama Romeo? Aku kangen sekali sama kamu. Non, Bibi, bagaimana Bi? Udah, beres. Beres bagaimana? Besok jam 9 pagi Non bisa bertemu dengannya di perguruan sabuk hitam. Perguruan sabuk hitam? Iya. Kok sama seperti yang Juliet inginkan ya, Bi? Makasih ya, Bi. Iya, makasih. Iya. Guru. Guru, Kamu terlambat, Romeo. terlambat. Ya, kamu terlambat 10 menit. Kenapa dengan 10 menit? Karena Julia tidak bisa menunggu kamu. Juliet nggak bisa menunggu. Ya, karena dia sudah datang lebih awal, 15 menit lamanya. Jadi, dia merasa menunggu lebih lama, Guru. Iya. Sekarang coba kamu bayangkan. Seandainya kamu yang datang lebih awal dan menunggu seseorang yang kamu tunggu-tunggu, apa yang akan kamu lakukan? Iya, aku mengerti. Aku bisa merasakannya, Guru. Memang menunggu itu sangat menyebalkan. Apalagi kekasih yang ditunggu tidak datang. 1 menit sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 1 hari. 1 hari Serasa sama setahun dengan berlalu. Juliet. Romeo, sudah seharian aku di sini. Guru, ternyata Guru mempermainkan perasaanku ya. Romeo, aku ini pernah muda dan pernah merasakan indahnya jatuh cinta. Sekarang, ayo, silakan. Juliet, Ya Romeo, apa komentar Guru tentang hubungan kita? seperti apa kata bulan dan bintang, kita pasti bersatu. Kalau begitu, Guru merestui tekad kita. Iya, Guru memang bilang begitu.
Untuk perdamaian Capulet dan Montague, Guru mendukung ketulusan cinta kita. Juliet, Iya, apakah kedua keluarga kita akan merestui hubungan ini? itulah yang aku akan tanyakan padamu, Romeo. Inilah pertanyaan yang sangat sulit aku jawab, Juliet. Kalau saja kedua orang tua kita mau dan sadar merestui hubungan kita ini, maka ini adalah awal bersatunya kembali Montague dan Capulet. Aku akan mencoba membisikkan gagasan ini pada Bunda, Romeo. Aku juga akan mencobanya. Bunda sangat sayang padaku. Siapa tahu Bunda bisa melunakkan hati ayah. Tapi, apapun yang terjadi, aku tidak akan berpisah denganmu. Tidak akan. Aku pun juga begitu, Juliet. Aku juga tidak ingin melepaskan kamu. Hati, jiwa, dan darah telah menyatu dan akan terus menyatu. Walau badai menghalangi? Walau badai menghalangi. Non Juliet. Waktu kita habis. Iya. Waktu masih membatasi kita. Kapan kita bisa mengalahkan waktu? Segera. Segera, Romeo. Sampai kita bisa menggunakan hati kedua orang tua kita. Sampai nanti. Sampai waktu tidak akan bisa membatasi kita. Inilah saatnya. Akan kuberitahukan kabar gembira ini kepada teman-temanku. Ayo dong. Ayo dong. Ayo, ayo. Ayo. Romeo. Hei, Ayo, Romeo. Minum. Kayaknya dapat pacar lagi nih. Hei, Romeo. Gue ingetin lo. Jangan punya pacar lagi. kenapa? Ya jelas. Lu jauh dari kami kalau lu sampai jatuh cinta lagi. Seluruh waktumu habis hanya untuk wanita pujaanmu itu. Emangnya salah? Romeo. Ya salah dong, lu tahu nggak? Kami ini habis berantem sama Tibak, Abram, dan Capulet lainnya. Memang salah ya? Kan lebih baik kalau tidak terlibat perkelahian gitu. Tapi kali ini, kau harus terlibat perkelahian, Romeo. Kaget kamu, Romeo? Kaget? Kenapa aku harus kaget? Kalau malam itu, demi sopan santun dan hormatku kepada ketua Capulet, aku tidak menghajarmu, Romeo. Tapi, kali ini, aku akan menghajarmu, Romeo. Biar kau tahu tata krama. Pesta sudah selesai. Aku pulang dengan damai. Kenapa baru sekarang jadi masalah? Kamu pikir kami tidak tahu kalau kamu meraih Juliet, ha? Memang salah kalau memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tapi, Juliet tidak mengundangmu, Romeo. Gua mesti lu lawan gue. Itu yang aku mau. Udah, jangan ada yang ribut. Gak bisa, Romeo. Gak bisa. Jangan ada perkelahian. Gak bisa. Dia sudah menghina lo. Dia menghina kita semua. Hentikan dia menghinamu, Romeo. Bikin Romeo. Kalau kamu tak berkelahi, Romeo.
Kalau saja kamu tidak menghalangiku, pasti si Tibal yang akan kurobek. Aku tidak kuat lagi. Tibal, jangan lari kamu! Berkecil. Akan kubunuh Tibal untukmu. Kecil, tahan! Cepat kalian bawa mereka kecil. Biar aku yang membantu Romeo. Cepat! Iya. Cepat! Cepat! Hei, jangan lari! Hei, berhenti! Hei, jangan lari kamu! Kurang ajar! Kamu jangan buat lagi ya! Romeo yang bunuh Tibal. Darah harus dibayar dengan darah. Romeo, kenapa kamu? Kenapa kamu jadi begini? Kenapa kamu jadi seorang pembunuh, Romeo? Kenapa kamu harus membunuh saudara sepupuku? Kenapa jadi begini? Di saat-saat keindahan cinta kita baru kita raih, kamu lumuri tanganmu dengan darah sepupuku. Dan di saat-saat kita akan menyatukan Capulet dan Montego, melalui kebencian yang kamu kobarkan. Kenapa, Romeo? Kenapa? Bibi, apa yang kamu bayangkan sesudah ini, Bi? Bibi tidak bisa bayangkan. Bibi tidak bisa berkata apa-apa. Yang kalian lakukan semuanya salah. Tibal salah, Mercutius salah, dan Romeo juga bersalah. Kami mohon Romeo dihukum yang seberat-beratnya, Yang Mulia. Yang Mulia, kami mohon beri keadilan untuk Romeo. Berterima kasihlah kepada yang meninggal, karena yang meninggal tak bisa menuntut kepada yang hidup. Berdoalah untuk yang sudah meninggal, karena yang sudah meninggal membutuhkan doa kalian. Yang Mulia, kami mohon beri keadilan untuk Romeo. Romeo harus meninggalkan Verona dan jangan pernah menginjak Verona lagi. Ya Tuhan. Sabar ya, Bu. Bersabarlah. Kita harus bersyukur, Bu. Romeo itu hanya dibuang. Dunia ini luas. Mungkin Romeo akan menemukan dunia barunya di pembuangan. Relakan ya, Bu ya. Sial. Romeo, kamu mau kemana? Ayam sudah berkokok. Berarti sudah pagi. Hari masih gelap. Belum saatnya kamu pergi. Enggak. Ini sudah pagi. Lihat biasnya. Bias? Itu
Itu bukan bias di pagi hari. Juliet, aku harus pergi. Aku harus pergi dan tetap hidup. Atau tinggal di sini dan mati. Aku mohon jangan pergi, Romeo. Kalau itu memang maumu, aku akan tinggal di sini, ditangkap dan mati. Aku rela mati bersamamu. Berarti mimpi dan cinta kita mati sampai di sini. Cinta akan tetap berkobar. Cinta tidak akan pernah mati, walau pemiliknya sudah mati. Tidak, Juliet. Cukup. Jangan kamu bicara tentang kematian. Kita harus tetap hidup. Kita harus hidup. Relakan aku pergi. Karena aku yakin suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Iya, aku yakin. Juliet! Itu Bunda. Kamu harus pergi. Iya, aku harus pergi. Tidak bisa tidak. Kamu harus pergi. Sampai nanti ya. Selamat tinggal, Juliet. Aku pasti akan merindukan kamu. Iya. Hati-hati. Juliet! Juliet! Sebentar, Bunda. Sudah pagi, sayang. Iya, Bunda. Aduh, sayang, kamu kenapa? Kamu sekarang harus mandi, harus dandan yang cantik. Valian Paris sudah mau datang pagi ini nemuin kamu ya, sayang ya. Dandan yang cantik. Ayo cepet, sayang. Valian Paris. Iya, terus kenapa? Ayo cepet, sayang ya. Bunda, apa tidak bisa pembicaraan pernikahannya ditunda? Saya belum bisa menerima lamaran Valian Paris kalau saya belum tenang, Bunda. Sayang, kamu akan mendapatkan ketenangan setelah kamu menikah. Saya belum yakin. Kamu pasti akan yakin setelah nanti semuanya terjadi. Ayah, Ayah, kenapa Ayah diam saja? Apa Ayah setuju dan sependapat? Sama seperti Bunda. Kalau ayah tidak setuju, ayah tidak akan datang bersama bundamu. Jadi, Menikahlah dengan Valian Paris. Terimalah tawaran dia. tapi jiwa saya belum tenang. Saya belum siap, Ayah. Juliet, kamu selalu mengatakan kalau kamu tuh belum siap. Semua gadis-gadis Verona dengan usia 17 tahun, mereka sudah menikah. Saya mohon waktu, Bunda. Mohon waktu. Iya, sebulan atau 2 bulan lagi. Nggak bisa, itu terlalu lama. Jadi, sampai kapan saya harus menunda? Sampai lusa. Hanya sampai lusa. 2 hari, Juliet, sudah cukup untuk kamu merenung dan berpikir. Berarti Bunda memaksa saya. Terserah kamu mau ngomong apa. Dengar, lusa kamu sudah harus menikah. Bunda akan bicara dengan Valian Paris, calon suami kamu. Bunda, Tidak. Bi, bagaimana ini, Bi? Saya tidak mencintai Valian Paris. Cinta saya hanya untuk Romeo. Bertahanlah kalau memang cintamu hanya untuk Tuan Romeo. Tapi, di mana Romeo sekarang? Apa yang terjadi dengan Romeo? Saya akan ke guru. Ke guru? Iya, saya akan ke guru untuk mencari informasi tentang Romeo. Bibi tidak usah ikut. Dan jangan bilang sama siapapun kalau saya pergi kemana. Tapi Non, Apa kamu harus menikah dengan Valian Paris? Iya, guru. Dan akan dilaksanakan lusa? Iya. Kalau begitu, semakin lengkaplah derita Romeo. Saya tidak ingin itu terjadi. Tapi rasanya saya sulit untuk menghindar. Kalau begitu, kamu harus cari jalan. Kamu harus cari jalan keluar. Itu pun kalau kamu benar-benar mencintai Romeo, Juliet. Hanya ada Romeo di hati saya. Hanya Romeo yang harus menjadi suami saya. Saya tidak akan menikah dengan Valian Paris. Maka dari itu, Juliet, kamu harus cari jalan keluar. Tolong Juliet, guru. Tolong saya. Ya sudah, ayo ikut aku, ayo.
siapapun yang meminum obat ini, dia akan lupa diri dan akan tidur lelap selama 2 kali 24 jam. Wah, luar biasa sekali. Ya, itulah sebabnya aku beri nama obat ini ramuan lupa diri yang sempurna. Ramuan lupa diri yang sempurna. Ya, sebab siapapun yang meminum ramuan ini, dia tidak akan mendengar apa-apa. Bahkan denyut nadinya pun tidak ada. Dan juga denyut jantungnya tidak ada. Seperti layaknya orang meninggal, Juliet. Mengerikan sekali, Guru. Ya, dan kalau nanti malam kamu minum ramuan ini, dan esok paginya, seluruh puri akan geger. Nyonya! Don Juliet, Nyonya! Don Juliet, kenapa, Bibi? Kenapa? Juliet, sayang, Juliet! Juliet, kenapa kamu sayang? Seluruh puri akan menangisi kamu yang sudah tidak ada. Dan menurut penglihatan mereka, kamu sudah meninggal. Lalu, apa yang terjadi sesudah itu? Tidak bisa tidak. Orang tuamu akan menangis dan membawa kamu ke makam keluarga. Lalu? Setelah 24 jam yang kedua, kamu akan bangun. Kamu akan bangun seperti layaknya bangun dari tidur nyenyak. Lalu? Nah, pada saat itulah Romeo akan datang. Dia akan menyambutmu, memelukmu, menciummu, dan membawa kamu pergi dari tempat itu. Membawa kamu dari Montaigu ke desa yang indah yang sekarang Romeo tempati. Tapi, bagaimana Romeo tahu kalau saya belum mati? Juliet, Juliet, kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu minum ramuan ini, akan menghubungi Romeo dan akan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Saya mau, demi Romeo dan cinta abadi kami, saya akan meminum ramuan ini. Terima kasih, Guru. Iya, Juliet, demi Romeo dan cintamu. Ayo, silakan. Juliet, sayang. Juliet. Juliet. Bi. Bi. Bibi. Bi. Iya, Nyonya. Juliet mana, Juliet? Dia nggak ada di kamarnya. Non Juliet tidak ada di kamarnya. Kamu pasti tahu di mana asuhan kamu itu, kan? Tidak tahu, Nyonya. Jangan bohong, Bibi. Ada apa sih ribut-ribut? Kanda, Juliet nggak ada di kamarnya. Siapa bilang nggak ada? Anak sayang kamu itu nggak ada di kamarnya. Dia memang nggak ada di kamarnya. Tapi, lihat siapa yang datang. Juliet, Ada apa, Bunda? kamu tuh dari mana aja? Bunda kan khawatir. Dari pavilion. Pavilion? Iya. Ayo Juliet, katakan pada bundamu. Katakan apa? Ayolah Juliet. Apa sayang? Untuk membahagiakan Bunda dan Ayah, Juliet mau menikah dengan Valian Paris. Iya sayang, benar sayang. Aduh terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Kenapa tiba-tiba Non Juliet memutuskan menikah dengan Valian Paris? Aneh. Kenapa HP Romeo tidak aktif ya? Romeo. Di mana kamu, Romeo? Sulit sekali aku menghubungi kamu. Coba lagi. Tetap saja tidak nyambung. Kalau begitu akan kusuruh Tabera mencari. Tabera! Tabera! Ada apa, Guru? Begini Tabera, kamu tahu kan? Aku sudah menelpon Romeo berkali-kali, bahkan berjam-jam. Tapi HP-nya tidak aktif. Sekarang siapkan chip. Kamu cari dia dan sampaikan pesan yang akan kutulis. Baik, Guru. Ayo cepat. Indahnya, kamu kelihatan sangat cantik dan anggun. Tentu dong, pasti kelihatan anggun. Yang desain bajunya kan calon suaminya, Valian Paris, ya Naya? Tante, bikin Paris malu aja. Tante, Paris kan cuma memilih, bukan ngedesain. Udah, kamu gak usah malu begitu.
Juliet juga suka kan sama gaunnya ya, sayang? Iya, Bunda. Ini pas sekali. Tamu-tamu pasti akan kagum kalau sampai benar-benar Juliet memakai gaun ini. Kamu kenapa ngomong begitu? Kamu gak suka sama gaunnya? Enggak Bunda. Juliet bercanda kok. Dasar kamu. Tuh kan, Nak. Juliet sudah bisa bercanda sekarang. Iya, Tante. Pai senang sekali kalau Juliet bisa bercanda. Kamu cantik sekali, Juliet. Mudah-mudahan aku tetap cantik. Walaupun sesudah ini bisa saja menjadi pucat pasi. Kamu, Juliet, bisa aja. Bercandanya keterlaluan. Desa itu masih sangat jauh. Aku masih harus melewati bukit kecil, padang luas. Mudah-mudahan saja aku bisa sampai lebih cepat di desa itu. Juliet, gimana Juliet? Sudah diminum ramuannya? Belum. Baru sekarang kamar sepi. Oh gitu ya. Ya sudah, sekarang kamu minum ramuannya. Dan kamu tidak usah khawatir. Romeo akan datang tepat pada waktunya. Iya, Guru. Ramuan lupa diri yang sempurna. Apa jadinya kalau ramuan ini tidak bekerja seperti yang diharapkan? Apa jadinya kalau aku tidak bisa kembali bangun? Haruskah aku tetap meminum ramuan ini? Haruskah? Bagaimana nanti kalau aku bangun dari tidur 24 jamku yang sempurna? Apa jadinya kalau aku bangun dalam lingkup makam para leluhurku dan Romeo tidak datang? Tidak, aku tidak boleh memikirkan itu semua. Yang harus aku pikirkan, besok aku harus menikah dengan Valian Paris, pria yang tidak aku cintai, atau kembali bersatunya dengan cinta sejatiku, Romeo. Aku harus meminumnya demi cinta kita, Romeo. Akan aku minum untukmu. Sekarang aku harus berbaring dan aku harus tidur.
raksasa itu saya jadi seperti ini. Bagaimana saya bisa cepat sampai untuk ke rumah Romeo kalau keadaan saya saja masih seperti ini? Fobi. Pak! 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 Bos, dia orang jahat, bos. Kelihatannya dia terluka. Tapi dia bawa uang, bos. Nah, kalau bawa uang, diangkut. Come on, bos. Kita angkut, bos. Ayo nih. Iya. Berapa lama lagi kita harus berpisah? Berapa lama lagi? Aku sangat merindukan kamu, Juliet. Aku sangat merindukanmu. Romeo! Romeo! Tabera. Romeo! Buka pintunya! Itu Tabera. Tabera? Kenapa mukamu? Hah? Sudah. Ada surat penting dari guru untukmu, Romeo. Surat? Mana surat itu, Tabera? Mana? Ayo, mana? Tapi di mana ya? Surat itu nggak ada. Tadi seingatku, surat itu aku kantongi, Romeo. Dikantongi mana? Coba. Mana? Aduh. Kenapa? Surat itu ada di jaketku, Romeo. Surat? Jaketnya mana? Hah? Jaketku sudah kubuang karena terbakar. Terbakar lagi. Iya. Ini gara-gara naga raksasa itu. Jadi naga raksasa ini pula yang bikin lu babak belur kayak gini? Iya. Iya. Udah, yuk masuk yuk. Tidak, Romeo. Surat ini sangat penting dan ini mengenai Juliet. Juliet? Kenapa Juliet? Juliet meninggal? Atau Juliet dikawin? Aku tidak tahu karena guru tidak pernah bicara sama aku dan aku tidak berani membuka surat itu. Sudahlah, sekarang kita pulang. Ayo. Kamu naik apa ke sini? Naga itu sudah menghancurkan jeepku. Dan tadi aku numpang. Ya udah, kalau gitu naik motor, ya? Iya, itu lebih bagus. Ya. Itu dia, Romeo. Naga itu yang menghancurkan jeepku dan membuatku terluka seperti ini. Juliet, kenapa kamu sayang? Juliet, kamu kenapa? Juliet bunuh diri. Juliet minum racun. Juliet sayang, kenapa kamu melakukan ini? Bangun sayang, sayang. Kenapa sayang? Kenapa?
tidak tahu. Lebih baik kau tanya saja sama mereka. Iya. Tunggu sini ya. Pak, Iya? ada apa ini, Pak? Juliet meninggal, Mas. Apa? Juliet meninggal? Sekarang mau dimakamkan. Berarti surat yang hilang itu ada hubungannya dengan kejadian ini. Tabera, kalau gitu gini aja. Kamu kembali ke guru. Aku akan bergabung dengan mereka. Ya, bawa motornya. Oke. Valen Paris. Mau apa kau? Aku tahu. Kamulah penyebab kematian calon pengantinku. Kenapa kamu bilang begitu? Iya. Juliet lebih memilih musuhnya yaitu kamu dibandingkan aku. Aku adalah kerabat dekat dari keluarga besarnya. Aku benci kamu, Romeo. Aku benci kamu. Jangan salahkan aku, Romeo. Bila aku terpaksa membunuhmu. Paris, sudahlah. Ingat, Juliet bukan untukmu. Dan dia juga bukan musuhmu. Sekarang kita pulang. Lupakan semua mimpi-mimpimu tentang Juliet. Ya? Ayolah, pulang. Bagaimana, Tabera? Kenapa kamu biarkan Romeo ke makam? Dan kenapa tidak kamu bawa kemari? Maafkan saya, Guru. Saya tidak tahu. Karena Guru tidak bicara jelas pada saya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Juliet, Guru? Kamu tahu, Juliet itu belum mati. Dan bagaimana jadinya kalau Romeo berhasil masuk makam dan melihat Juliet di peti mati? Maafkan saya, Guru. Maaf. Sudah. Ayo ke makam sebelum terlambat. Ayo.
Kenapa nasibmu seperti ini? Kenapa kamu meninggalkan aku, Juliet? Kenapa? Kenapa kamu memilih tempat ini untuk pertemuan kita? Tapi jangan khawatir, Juliet. Jangan khawatir. Aku akan bersamamu. Aku akan tetap di sini. Aku akan tetap menjagamu, dan aku tidak akan beranjak sedikit pun dari sisimu. Juliet, aku akan abadi bersama cinta kita yang suci ini, Juliet. Juliet, izinkan aku mengusap rambutmu. Izinkan aku mencium pipimu yang merona sebelum kematian menjemputku. Juliet, kita akan tidur bersama di tempat ini dengan damai. Romeo, Romeo, akhirnya kau benar-benar datang juga. Alangkah bahagianya, alangkah bahagianya akhirnya kita bisa bertemu kembali. Romeoku, cintaku, kasihku. Tidak, Romeo, 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 tidak, Romeo, 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 bangun, Romeo, Romeo, tidak. Baiklah, mungkin hanya kematian yang bisa menyatukan cinta kita. Kalau begitu, izinkan aku menyusulmu.